Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 13 Februari 2022. Demikian. Yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 13 Februari 2022 dilaksanakan kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, Persekutuan Gabung Komisi. Persekutuan Gabung Komisi usia lanjut, dewasa, dan dewasa muda akan diadakan pada hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 7 via Zoom meeting. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan memuji pujian Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan PKJ 14 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan dan memelihara dunia ini. Amin. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk diampuni, dipulihkan, dan dikasihi melalui Efesus 1 ayat yang ke-7 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada kami yang tidak layak, kepada kami yang sering kali berbuat dosa, kepada kami yang sering kali melenceng dari kehendak Tuhan dan hidup semau kami sendiri. Engkau memanggil kami untuk diampuni, untuk dipulihkan, untuk senantiasa mengalami cinta kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan,
Karena semuanya itu kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Tuhan Yesus, agar kami senantiasa mengalami pengampunan, pemulihan, dan cinta kasih-Mu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu membuat kami semakin bersedia mendengar suara Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita, saudara. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang saya baca dari kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Demikian, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oh
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus mampukan kami untuk semakin peka dengan suara dan kehendak Tuhan, sehingga suara atau kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh kami mengerti, membimbing, menuntun kehidupan kami, sehingga menggerakkan kami untuk setia menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, saat ini kami membuka hati, membuka kehidupan kami, supaya kami dimampukan Tuhan membaca, merenungkan, dan menemukan kehendak Tuhan, dan dimampukan pula untuk melakukannya, sehingga firman-Mu memberkati kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat 26. Demikian, saudara. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul jumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Yang berbahagialah kita semua yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, semua orang di dalam menjalani kehidupan membutuhkan kepastian, membutuhkan kenyamanan, dan juga membutuhkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Tetapi sayang, saudara, saat ini banyak hal yang bisa membuat
seseorang tidak mengalami kepastian, tidak mengalami kenyamanan, dan juga kehilangan kebahagiaan dalam kehidupannya. Apa itu, saudara? Yang pertama, pandemi corona yang semakin hari saat ini semakin meningkat dan semakin tidak tahu kapan pandemi corona itu akan berakhir. Kemudian kedua, bencana demi bencana yang sering kali terjadi di Indonesia dan juga di sekitar kita. Ditambah lagi, saudara, permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, baik di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan gereja, dan dimanapun kita berada, seringkali kita mengalami banyak pergumulan dan permasalahan. Sudah dikasih Tuhan, pandemi corona yang tidak tahu kapan berakhir, bencana terjadi, dan permasalahan yang kita alami tidak jarang, saudara, membuat atau menggantikan kepastian dengan keraguan-raguan, menggantikan kenyamanan dengan kecemasan, dan menggantikan kebahagiaan dengan penderitaan dan ketidakrukunan. Saudara dikasih Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan ketidakbahagiaan hidup, kita membutuhkan sosok, kita membutuhkan figur yang mampu meyakinkan kita, yang mampu memberikan kepastian, kenyamanan, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, setelah memilih murid Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang luas, dan di sana Tuhan Yesus bertemu dengan banyak orang. Di satu sisi, saudara, banyak orang itu sangat rindu, sangat ingin mendengarkan suara Tuhan Yesus, rindu dan ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, rindu dan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sisi lain, saudara, banyak orang itu pun juga mengalami ketidakpastian, ketidaknyamanan, dan tidak bahagia di dalam hidupnya. Mengapa, saudara? Karena banyak di antara mereka yang mengalami sakit penyakit. Ada juga di antara mereka yang kerasukan setan. Dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak berada, orang-orang yang miskin. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah kerinduan mereka yang sangat besar untuk mengikut, mendengarkan suara Tuhan itu, ternyata Tuhan Yesus pun juga mempunyai kerinduan yang sama, yaitu Tuhan Yesus ingin dekat, berjumpa, bercakap-cakap kepada banyak orang itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang pertama mengajar mereka. Tuhan Yesus menyampaikan cinta kasih Allah. Tuhan Yesus menyampaikan keselamatan dalam dirinya. Tuhan Yesus menyampaikan pengampunan yang Dia berikan ketika seseorang mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menyampaikan bahwa dalam segala keadaan Tuhan Yesus senantiasa mendampingi dan memberi yang terbaik. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus juga menolong orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang-orang yang sakit, supaya yang sakit tidak mengalami penderitaan lagi, tetapi sembuh, mendapatkan kepastian, mendapatkan kenyamanan, mendapat kebahagiaan hidupnya lagi. Kemudian yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus pun juga melepaskan orang-orang yang kerasukan setan dari belenggu setan, supaya kehidupan orang-orang itu dipulihkan. Mereka bisa bekerja kembali, mereka bisa berkumpul dengan keluarganya kembali, dan mereka pun juga
mengalami kenyamanan, kepastian, dan juga kebahagiaan di dalam hidupnya kembali. Saudara dikasih Tuhan, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan kesembuhan, dibebaskan dari belenggu setan, dan juga mendapatkan kepastian bahwa Tuhan Yesus senantiasa dekat dan mau berkarya di dalam kehidupan mereka, memberi yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Pertanyaannya, mengapa saudara mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus? Karena mereka mau mendengar dan mengikut suara Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan kita. Tadi saya mengatakan, di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan kita, di tengah-tengah ketidaknyamanan hidup kita, di tengah-tengah kehilangan kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita, kita membutuhkan sosok atau figur yang bisa memberikan kepastian, yang bisa memberikan kenyamanan, yang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sosok itu adalah Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan kepastian, mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita dari Tuhan Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencontoh para murid tadi, yaitu dengan cara mengikut suara Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita mencermati para murid tadi, ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan kepastian, kenyamanan, dan kebahagiaan dari Tuhan. Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh mengikut suara Tuhan. Yang pertama adalah, mari kita menjadi orang-orang yang bersedia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan Yesus artinya mau mendekat, mau melekatkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, mau mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita akan menemukan, kita akan mendengarkan suara dan kehendak Tuhan itu di sepanjang kehidupan kita. Sehingga suara Tuhan itu menguatkan kita, suara Tuhan itu membimbing kita, dan suara Tuhan itu menunjukkan, mengarahkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, saudara, supaya kita bisa mendapatkan kenyamanan, kepastian, dan kebahagiaan itu, supaya kita bisa mengikut suara Tuhan, yang kedua adalah, mari kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Mengapa, saudara? Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena ketika kita mengandalkan orang-orang sekitar kita, ketika kita mengandalkan apa yang kita punyai, seringkali kita kecewa. Karena orang-orang sekitar kita tidak mampu memberikan kepastian segala sesuatu dalam kehidupan kita. Contohnya, saudara, anggota keluarga kita. Bisa saja mereka kadangkala mengecewakan kita. Bahkan kadangkala anggota keluarga kita yang sangat kita andalkan, yang sangat kita kasihi, bisa menyakiti kita. Sehingga kita tidak mendapatkan kebahagiaan dari anggota keluarga kita. Atau saudara, segala sesuatu yang kita miliki, memang saudara, segala sesuatu yang kita miliki bisa menolong kita, bisa memudahkan kehidupan kita. Tetapi bisa saja segala sesuatu yang kita miliki yang terbatas itu tidak lagi bisa menolong kita. Contoh, saudara, ketika kita mengalami sakit penyakit, kadang-kala uang atau harta yang kita miliki tidak bisa menolong kita.
hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara Tuhan, sehingga janganlah kita mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki. Janganlah kita mengandalkan orang-orang sekitar kita, karena mereka terbatas dan bisa mengecewakan kita. Tetapi saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, yaitu percaya bahwa Tuhan adalah figur yang pantas, cocok, dan dapat kita diandalkan, karena Ia punya kuasa dan pernah mengalami apa yang kita alami, sehingga kita akan berani menaruh harapan kita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita yakin Tuhan Yesus mampu kita andalkan. Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tuhan Yesus mampu memberikan kepastian, memberikan kenyamanan, dan Tuhan Yesus pun juga mampu membawa kita kepada kebahagiaan demi kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara, saya mengajak mari di dalam segala keadaan kehidupan kita, jadilah orang-orang yang mengikut suara Tuhan. Dalam arti mau dekat, mau mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, agar kita mengalami kepastian, kenyamanan, dan kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi corona yang semakin meningkat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia menjalankan prokes, dan kami pun juga diberi kesempatan Tuhan untuk segera mendapatkan vaksin 1, 2, dan juga booster atau vaksin 3, sehingga kami pun mempunyai tubuh atau imun yang semakin meningkat dan kami tetap sehat dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan, supaya orang-orang terpapar corona segera mendapatkan kesembuhan, sehingga pandemi corona ini semakin hari harapan kami semakin berkurang dan berakhir dalam atau dari kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi kami atau rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan juga mendampingi melalui obat-obatan, perawatan dokter, dan doa-doa, kami boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan khususnya GKI Gondomono terus dipakai Tuhan untuk melayani, untuk menjadi berkat, untuk mendampingi
seluruh anggota jemaat dan masyarakat sekitar kami, sehingga semuanya boleh tetap mengalami berkat, mengalami cinta kasih, mengalami pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sekeluarga. Biarlah Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan itu kami rasakan, sehingga cinta kasih Tuhan, kecukupan dari Tuhan, kerukunan dari Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan senantiasa kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa untuk anak-anak yang saat ini sekolah PJJ ya Tuhan. Bila mereka boleh mengikuti pendidikan khususnya melalui PJJ dengan baik. Berdoa bagi usaha kami, biarlah melalui usaha dan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami pun terus-menerus tetap mengalami rezeki dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah hari-hari kami boleh kami jalani bersama dengan Tuhan, tetap kuat, tetap tabah, dan tetap saling memberkati seorang terhadap yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Godomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kontak persembahan gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita dalam doa. Allah yang kekal dan penuh kemuliaan, sumber segala yang baik, kami mempersembahkan persembahan ini untuk pelayanan gerejamu. Dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu agar segala apa yang kami miliki dapat dipergunakan bagi kemuliaan-Mu.
oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tetap dekat dan setia mendengar suara Tuhan, agar kita mengalami kasih dan berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Allah Bapa, kasih dan pengampunan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.